Oke, setelah kita membahas terkait bagaimana Hitler seolah menjadi dewa di Jerman dan sedikit mengupas awal mula Hitler menciptakan Perang Dunia Kedua di episode sebelumnya, mari kita lanjutkan ke periode 1939 hingga 1945. Pada periode ini merupakan puncak kegilaan Hitler, yakni menciptakan Holocaust atau pembantaian besar-besaran dan juga membawa kita semua kepada Perang Dunia Kedua yang memunculkan kehancuran di berbagai negara. Bagaimana sih alur pembantaian itu? Dan bagaimana orang secomel kumis kota itu bisa membawa dunia ke ambang kehancuran? Oh ya, BTW buat Anda yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan selamat datang di Indra Bercerita. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf terlebih dahulu karena kemarin ada momen yang terlewat, yakni pemboikotan bisnis Yahudi yang terjadi pada 1 April 1933. Sebenarnya, pemboikotan ini sudah diumumkan pada 29 Maret 1933 yang meliputi berbagai bisnis milik Yahudi, jasa-jasa orang Yahudi seperti dokter, pengacara, dan lain sebagainya, serta universitas yang melibatkan orang-orang Yahudi. Pokoknya, yang berhubungan dengan Yahudi auto di-cut. Mengapa kok saya perlu memasukkan poin ini? Karena sekarang kita kan sedang berada di momen boykot juga. Ya walaupun beda konteks sih. Kala itu karena rasis saja. Kalau sekarang karena kelakuan mereka terhadap saudara kita di Palestina. Oke. Kita lanjut ke periode 1939 hingga 1945, yang mana ada 2 poin besar yang akan kita bahas, yakni Holocaust dan Perang Dunia Kedua. Biar tidak bingung, saya akan membahas terkait Holocaust terlebih dahulu. Nah, ketika Hitler melancarkan invasi ke Polandia, ia juga turut membentuk Einsatzgruppen yang merupakan unit khusus yang bergerak di belakang garis depan pasukan Angkatan Darat Jerman. Jadi, tugas mereka itu untuk membersihkan wilayah yang diduduki oleh Nazi dari orang-orang yang dianggap sebagai musuh rezim Nazi. Orang-orang tersebut meliputi guru, dokter, pendeta, bangsawan, dan pemimpin masyarakat Polandia yang sengaja dihabisi untuk menghancurkan kepemimpinan nasional dan mencegah perlawanan. Sehingga Polandia menjadi wilayah yang tanpa elit sama sekali. Tentu saja orang-orang Yahudi juga turut menjadi target misi mereka yang mereka tembak secara massal walaupun orang tersebut tidak melakukan apa-apa. Selain kelompok Yahudi, mereka juga menyasar orang-orang Romani serta orang-orang cacat yang mereka temui. Setelah selesai dengan wilayah Polandia, sebagaimana yang disepakati oleh Jerman dan Uni Soviet pada perjanjian mereka, Hitler pun melanggar Fakta Molotov-Ribbentrop dengan terus menginvasi Polandia secara penuh. Bahkan ketika invasi ini, Hitler memberikan perintah kepada Einsatzgruppen dengan lebih mematikan, yakni membunuh semua orang Yahudi, serta para komisaris politik komunis dan Romani di wilayah itu. Mereka menggunakan sebuah metode keji, yakni korban dipaksa untuk menggali lubang besar sebelum dieksekusi, dan lubang yang mereka gali merupakan kuburan massal para korban itu sendiri. Hanya dalam waktu singkat, yakni Juni 1941 hingga awal 1942, Hitler membantai lebih dari 1 juta orang Yahudi dan ratusan ribu orang Romani, serta entah berapa jumlahnya orang-orang yang tidak diketahui identitasnya. Peristiwa di antara tahun tersebut yang paling terkenal merupakan peristiwa Babi Yar di Kiev, yang mana pada September 1941 ada 33.000 orang Yahudi yang dibantai hanya dalam 2 hari. Nah, seiring dengan pembunuhan itu, Nazi juga menerapkan kebijakan isolasi dan pemusnahan orang Yahudi dalam pembentukan ghetto. Jadi, di ghetto ini, ribuan orang dipaksa tinggal di area yang sangat terbatas dan tentu sangatlah padat di sana. Ghetto ini memang dibentuk untuk penampungan sementara yang begitu menyiksa sebelum orang-orang tersebut dideportasi secara massal ke kamp pemusnahan. Selain itu, Nazi juga meluncurkan program eutanasia atau penghilangan nyawa sistematis terhadap individu yang dianggap tidak layak hidup. Jadi, program ini memang secara ekstrim merupakan pembersihan ras agar mereka yang dianggap cacat secara fisik maupun mental harus dieliminasi, sehingga tidak berkembang biak. Bahkan, menurut Evans, dalam buku The Dirt, Rich in Power, dalam sudut pandang Nazi, orang-orang cacat merupakan beban ekonomi bagi negara.
Mereka hanya membuang-buang sumber daya yang lebih baik digunakan untuk tujuan perang atau untuk ras yang lebih unggul. Program ini resmi dimulai pada Oktober 1939 dan awalnya dilakukan secara rahasia. Mereka semua diamankan dari keluarga dan dikirim ke fasilitas rahasia seperti di Hadamar, Gravanek, Brandenburg, dan lain sebagainya. Lalu diinjeksi mematikan atau dikurung di sebuah ruangan yang dimasukkan gas karbon. Tentu saja hal ini tidak bisa dibenarkan, sehingga pada Agustus 1941, Hitler secara resmi menangguhkan eutanasia untuk menghindari oposisi dari masyarakat Jerman. Ya sopo anjir sing setuju ambek program kayak gini, cocok. Walaupun hanya bertahan 2 tahun, tapi program ini menelan korban sekitar 70.000 hingga 100.000 manusia. Akan tetapi, Nazi tetap mewariskan berbagai penemuan pembunuhan yang efektif dari eutanasia untuk terus digunakan di kamp-kamp konsentrasi lainnya. Setelah itu, pada 20 Januari 1942, terjadilah konferensi Wannsee yang merupakan pertemuan puncak yang menandai formalisasi dan koordinasi merencanakan genosida Yahudi Eropa. Tujuan utama konferensi ini adalah membahas solusi akhir masalah Yahudi. Jadi, mereka merencanakan untuk pemusnahan kaum Yahudi melalui kerja paksa dengan kondisi yang tidak manusiawi hingga meninggal dengan sendirinya. Dan jika tidak bisa bekerja, akan segera dibinasakan dengan metode yang lebih efisien serta tidak membuang-buang sumber daya. Melalui konferensi ini, Nazi pun bisa berkoordinasi untuk menciptakan genosida yang terorganisir, sistematis, dan berskala satu benua. Cok, diskusi, cok. Genosida, Pak. Gendek. Nah, seusai konferensi itu, Nazi pun mempercepat pembangunan dan pengoperasian kamp-kamp khusus yang dirancang untuk melancarkan rencana mereka itu. Ada beberapa kamp besar yang sudah ramai dibahas oleh orang-orang, yakni kamp Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Belzec, Sobibor, Chelmno, dan Majdanek. Di kamp-kamp itu ada beberapa metode pemusnahan, namun yang paling terkenal adalah metode gas karbon monoksida dan Zyklon B atau dengan cyanida. Kaum Yahudi diantarkan ke kamp tersebut menggunakan kereta api dari berbagai negara yang berhasil ditaklukkan oleh Nazi. Bahkan selama perjalanan itu sendiri sudah cukup mematikan sebenarnya, karena para penumpang akan saling berdesakan dalam gerbong yang sempit tanpa makanan, air, atau sanitasi, serta memakan waktu hingga berhari-hari. Seiring dengan kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua, kamp konsentrasi yang tidak ada otak tersebut, terjadilah serangkaian perlawanan dan pemberontakan di berbagai kamp konsentrasi. Para korban Holocaust melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk hingga pemberontakan bersenjata dan menjadi simbol ketahanan serta semangat manusia. Perlawanan awal terjadi di Ghetto Warsawa yang merupakan ghetto terbesar di Eropa. Nah, ketika pasukan Jerman memasuki ghetto untuk deportasi terakhir, para pemberontak tersebut melawan dengan menggunakan senjata seadanya, seperti pistol rakitan, granat rakitan, dan senapan yang sudah diselundupkan. Sebenarnya, para pemberontak ini sudah tahu bahwa mereka tidak ada harapan untuk menang, tapi setidaknya mereka mati dengan martabat dan dengan jalannya sendiri. Respect, Pak. Nah, setelah itu, berbagai pemberontakan pun terjadi, seperti di kamp Treblinka pada 2 Agustus 1943, di kamp Sobibor pada 14 Oktober 1943, di kamp Auschwitz-Birkenau pada 7 Oktober 1944, dan di berbagai kamp lainnya. Nah, singkat cerita, tentara Jerman kalah, dan korban-korban Holocaust dapat dibebaskan oleh musuh-musuh Jerman, serta membuka kekejaman Nazi dalam melakukan genosida tersebut. Namun, tidak semua kamp dapat diselamatkan. Para tentara Jerman yang mengetahui akan kekalahan mereka malah menghancurkan kamp-kamp konsentrasi tersebut untuk menghilangkan bukti dan mencegah para tahanan bersaksi. Para tahanan kerja paksa yang tersisa, mereka diperintahkan untuk berperang. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk berbaris kabur bersama dengan para tentara Jerman. Mereka yang tidak bisa melanjutkan perjalanan, terjatuh atau mencoba kabur akan ditembak mati oleh para tentara. Peristiwa ini dikenal dengan nama Death Marches atau Mars Kematian. Cuk gendeng cuk, wong baris. Dar. Terus, bagaimana Jerman kok bisa kalah? Nah, kita bergeser ke poin pembahasan kedua, yakni Perang Dunia II.
Setelah mengkhianati Inggris dan Perancis, serta bersepakat dengan Uni Soviet, Hitler pun melancarkan serangan ke Polandia pada 1 September 1939. Malam harinya, Hitler sudah menjalankan taktik licik, yakni insiden Gleiwitz, yang mana ia memerintahkan pasukan SS untuk berseragam Polandia dan menyerang stasiun radio Jerman di perbatasan, sehingga Hitler memiliki dalih untuk menyerang balik dan membenarkan invasi yang ia jalankan. Dalam melancarkan invasinya, Jerman menggunakan metode serangan Blitzkrieg dari 3 arah, yakni barat, utara, dan selatan. Serangan Blitzkrieg sendiri sebenarnya baru diuji pada invasi itu, yang mana menggunakan formasi tank yang terkonsentrasi, didukung oleh serangan udara intens, diikuti oleh infanteri bermotor dengan tujuan menerobos garis pertahanan musuh dengan cepat dan menghancurkan komunikasi serta logistik musuh. Nah, tak seperti Hitler mencaplok Cekoslovakia, di invasi kali ini, Inggris dan Prancis memberikan ultimatum kepada Jerman untuk menarik pasukannya. Dan tentu saja diabaikan oleh Jerman, hingga berakhir Inggris dan Prancis secara resmi menyatakan perang pada tanggal 3 September 1939. Namun, tetap saja, walaupun dengan perlawanan dari Inggris dan Prancis, Polandia tetap tidak bisa bertahan. Karena pada 17 September 1939, Uni Soviet juga turut melakukan serangan dari sisi timur sesuai dengan Fakta Molotov-Ribbentrop yang sudah disepakati, dan Polandia berhasil sepenuhnya dikuasai oleh Jerman dan Soviet. Lalu, Hitler kembali melancarkan invasi mendadak ke Denmark dan Norwegia pada 9 April 1940, masih dengan metode penyerangan yang sama. Dan benar saja, Denmark menyerah hanya dalam waktu beberapa jam. Namun Norwegia masih bisa bertahan berkat bantuan dari Inggris dan Prancis. Walaupun akhirnya tumbang juga pada 10 Juni 1940. Tujuan Jerman menginvasi kedua wilayah itu untuk mengamankan pengiriman biji besi dari Swedia yang begitu vital untuk peralatan perangnya. Karena pada saat itu, Hitler parno bahwa Inggris akan memotong rute tersebut. Selain itu, Jerman juga mengincar pangkalan angkatan laut dan udara yang terletak di wilayah itu, serta begitu strategis untuk penyerangan selanjutnya. Nah, seiring dengan perang Norwegia, Hitler juga melakukan invasi besar-besaran ke Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Oh ya, perlu diketahui bahwa ketiga negara itu sebenarnya sudah berusaha keras untuk tetap netral karena pengalaman mereka pada Perang Dunia I. Mereka tidak memiliki perjanjian militer dengan Perancis maupun Inggris, serta berusaha menjaga jarak dari konflik yang mereka lakukan. Tapi tetap saja, harapan netralitas itu dihancurkan oleh agresi Jerman karena Inggris ingin menggunakan wilayah mereka sebagai jalur serangan ke Perancis. Jerman tidak ingin menyerang Perancis langsung melalui perbatasan mereka, karena perbatasan itu merupakan pertahanan yang sangat kokoh dan memerlukan waktu untuk menjebolnya, lalu menyerang Perancis dari sisi yang tidak diduga-duga. Nah, invasi besar-besaran pun serentak Jerman lakukan pada 10 Mei 1940 yang membuat Luxembourg menyerah di tanggal itu juga. Dan pada hari setelah itu, Belanda juga turut menyerah di tanggal 14 Mei 1940. Lalu, Swedia juga ikut menyerah pada tanggal 28 Mei 1940. Kemudian, Prancis juga turut menyerah pada 22 Juni 1940. Dalam serangan Jerman kepada Prancis tersebut membuat ratusan ribu tentara sekutu terpojok di pantai Dunkirk, yang membuat evakuasi besar-besaran, yakni sebanyak 338.000 tentara kabur melewati Selat Inggris serta meninggalkan semua perlengkapan berat mereka. Setelah Prancis jatuh, tinggal Inggris sendiri yang berdiri melawan Jerman serta membuat kepercayaan Hitler semakin meningkat. Hitler pun merencanakan akan menginvasi Inggris dengan operasi Singa Laut atau menerjunkan tentara berskala besar di tepi laut Inggris. Namun, strategi ini hanya bisa dilakukan jika Jerman berhasil menaklukkan pertahanan udara dan pertahanan laut Inggris. Karena jika tidak, maka tentara Jerman hanya akan menjadi tumbal ketika melintasi Selat Inggris. Nah, Hitler pun memerintahkan Angkatan Udara Jerman untuk melumpuhkan Angkatan Udara Inggris yang dikenal dengan nama RAF, yakni menargetkan lapangan udara RAF, stasiun radar, pabrik pesawat, dan rantai pasukan, serta pusat komando dan kontrol RAF. Tapi kenyataannya, Angkatan Udara Jerman malah menjatuhkan bom di London pada 24 Agustus 1940.
yang membuat Inggris membalas serangan itu dengan menjatuhkan bom ke Berlin keesokan harinya, yakni di tanggal 25 Agustus 1940. Nah, hal ini membuat Hitler merasa marah dan terhina, sehingga membelokkan tujuan awal, yakni melumpuhkan kekuatan udara Inggris, malah menyerang kota-kota besar di Inggris. Walaupun ini sangat mengerikan bagi masyarakat sipil, ya bayangkan saja ratusan pesawat tempur berperang di atas Anda, tapi malah memberi kekuatan moral bagi pasukan udara Inggris untuk total mempertahankan wilayah. Sehingga membuat Jerman kalah telak dalam pertempuran itu dan membatalkan rencana invasi ke Inggris. Nah, setelah kegagalan menginvasi Inggris, perhatian Hitler pun mulai bergeser untuk menguasai sisi timur, yakni Uni Soviet. Namun sebelum itu, Jerman harus terlibat perang dalam sekutunya, yakni Italia. Pada saat itu, Italia sudah mendeklarasikan perang pada Juni 1940 dan melancarkan serangan ke Mesir dan Libya. Tapi, tak seperti Jerman, Italia malah mengalami serangkaian kekalahan. Hitler pun mengirimkan pasukannya untuk membantu Italia dan melindungi akses sumber daya mereka, yakni minyak. Namun, Italia kembali mengalihkan perhatian Hitler dengan melancarkan invasi ke Yunani dan Albania, serta lagi-lagi kembali gagal hingga menimbulkan kerugian besar. Jerman kembali harus membantu Italia karena pasukan Inggris mulai mendarat di Yunani untuk membantu pertahanan, serta menciptakan potensi ancaman bagi ladang minyak mereka. Penerjunan pasukan ini juga turut mengancam sayap selatan Jerman dan membatalkan invasi ke Uni Soviet yang sudah Hitler rencanakan. Hitler pun langsung menginvasi Yugoslavia dan Yunani pada 6 April 1941. Untuk Yugoslavia, mereka hanya dapat bertahan 12 hari dan menyerah pada 18 April 1941. Disusul oleh Yunani yang benar-benar dikuasai pada 1 Juni 1941. Hitler kembali dapat mengamankan jalur pasokan strateginya dan membersihkan potensi ancaman di sayap selatan sebelum melancarkan invasi besar-besaran ke Uni Soviet. Paling nangatin Hitler paling ngini lo Itali, ngini lo. Hanya beban Cuk. Nah, setelah Hitler dapat mengamankan semua wilayahnya, ia pun bergeser ke perang yang lebih besar, yakni menginvasi Uni Soviet atau biasa dikenal sebagai Operasi Barbarossa. Kegilaan ini dikarenakan bagi Hitler, Uni Soviet merupakan ancaman ganda, yang mana mereka adalah komunis dan banyak orang Yahudi di sana. Wis double wis. Komunis Yahudi, jos. Nah, selain itu, Hitler juga mengincar sumber daya yang begitu kaya dari negara seluas itu. Operasi Barbarossa merupakan operasi terbesar dalam sejarah. Jerman mengerahkan lebih dari 3 juta tentara dengan 3.500 tank dan lebih dari 2.700 pesawat tempur. Iku 3 juta tentara apa tuh kayak wong sak Surabaya tuh. Jancuk bayang nang di serbu wong sak Surabaya. Oke Cuk. Wis lanjut. Sebenarnya operasi ini tampak gemilang di awal serangan karena Hitler berhasil menciptakan serangan kejutan di saat tentara merah Soviet belum siap sepenuhnya. Hanya di tahun 1941, Hitler berhasil merebut kota-kota besar milik Uni Soviet seperti Minsk yang takluk pada Juli 1941, Smolensk yang takluk pada Agustus 1941, dan Kiev yang juga takluk pada September 1941. Bahkan pada November 1941, Jerman berada di ambang kemenangan karena pasukan mereka sudah berada di depan gerbang Moskow. Kekalahan awal Uni Soviet ini dipicu oleh beberapa faktor, seperti pembersihan perwira mereka ketika Stalin berkuasa, sehingga membuat kepemimpinan militer Soviet kala itu masih dalam tahap adaptasi. Belum lagi, Soviet juga belum bersiap untuk perang berskala besar karena unit mereka masih belum lengkap. Pertahanan juga masih belum dibangun sepenuhnya dan komunikasi juga masih buruk. Tapi, kemenangan awal Jerman membuat Hitler jumawa dan tidak memperhatikan faktor-faktor lain dalam pertempuran. Hitler tidak memperhitungkan kondisi musim di Uni Soviet yang menyebabkan kekalahan awal mereka. Jadi, musim dingin di Uni Soviet itu bisa begitu mematikan dengan suhu di bawah 0 derajat. Yang mana tentara Jerman tidak mempersiapkan diri untuk itu semua. Mereka tidak memiliki pakaian musim dingin yang memadai. Mereka juga tidak membawa alat yang bisa membuat senjata dan kendaraan mereka agar dapat berfungsi. Dan peralatan mereka juga tidak dirancang untuk suhu ekstrim.
Sehingga ribuan tentara Jerman menderita radang dingin, hipotermia, dan berbagai penyakit lainnya yang mengakibatkan jatuhnya lebih banyak korban daripada ketika mereka menginvasi Uni Soviet. Cuk, aku sing mati kademen mbak daripada perang. Yalah. Selain itu, Uni Soviet yang sudah mengalami kerugian jutaan tentara ternyata memiliki cadangan manusia yang lebih besar daripada dugaan Hitler. Kabar terkait fasisme Hitler juga merebak luas di kota-kota Uni Soviet yang membuat tumbuhnya patriotisme di masyarakat Uni Soviet. Walaupun masyarakat juga banyak yang menderita di bawah pemerintahan Joseph Stalin, tapi mereka lebih takut akan kegilaan Hitler. Hal inilah yang membuat banyak warga Soviet akhirnya bersatu untuk melawan invasi brutal Jerman. Nah, karena Hitler sudah jumawa akan menang, ia pun akhirnya mengabaikan nasihat dari para ahli militer yang lebih realistis. Ia masih bersikukuh bahwa strateginya lah yang terbaik dan pasti akan menang. Padahal kalau dari segi militer, Hitler kan cuma kopral ya, tapi dia tidak mau mendengarkan nasihat dari para jenderal militer. Kopral, jenderal, dan kopralnya bantah pak. Jenenge Hitler ya, cong aja nih. Dan benar saja, ketika sudah mendekati Moskow, Jerman pun mendapatkan serangan balik tentara merah yang membawa pasukan-pasukan yang masih fit, dengan pakaian musim dingin yang proper, serta peralatan tempur yang baru saja mereka produksi. Tentu saja, pasukan Jerman kalah telak dong. Ya bayang noae, amus katuen, keluwen, tempur ambek wong sing lagi teko, ya jelas modar pak. Nah, disinilah kekalahan demi kekalahan Jerman mulai tampak. Karena kerugian besar dan Hitler yang masih keras kepala dengan mengabaikan nasihat para ahli militer. Serangkaian kekalahan Jerman itu akan kita kupas tuntas pada episode berikutnya. Oke, sejujurnya saya hanya merangkum poin-poin penting dalam periode ini karena ini merupakan puncak Perang Dunia Kedua dan kegilaan Hitler. Yang mana jika semuanya dibahas dengan detail, maka video ini akan sangat panjang. Paling 5 jam paling. Nang sekolah dibahas bertahun-tahun Pak Perang Dunia 2 dan iyo nang video iki. Namun tetap, saya berusaha menyajikan informasi yang akurat dan sesuai dengan alur yang terjadi sehingga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Jika ada perbedaan atau kekurangan dalam pembahasan saya, silakan komen dan kita diskusikan bersama. Oh ya, jangan lupa like dan share video ini serta sampai jumpa di episode berikutnya.